Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis untuk kimia SMA kelas 12. Oke, sebelum kita masuk ke materi, pernahkah kalian memperhatikan perhiasan imitasi yang biasanya kalian beli di pasar malam atau yang lainnya? Nah, yang lama-lama tuh warnanya akan pudar setelah lama dipakai. Nah, itu merupakan salah satu contoh electroplating yang merupakan aplikasi dari sel elektrolisis yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, untuk pokok bahasan kita pada hari ini adalah yang pertama ada pendahuluan, kemudian komponen dan cara kerja sel elektrolisis, kemudian reaksi-reaksinya, penerapan, dan juga eksperimen. Selanjutnya, masuk ke bagian pendahuluan. Di pendahuluan ini sendiri ada pengertian mengenai elektrokimia. Nah, elektrokimia itu apa? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari mengenai aspek elektronik dari reaksi kimia. Sedangkan sel elektrokimia adalah sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel elektrolisis, kemudian yang kedua ada sel Volta atau sel galvanik. Nah, sel elektrolisis ini adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, untuk reaksi yang terjadi di sel elektrolisis ini tidak berlangsung secara spontan karena membutuhkan sumber listrik. Sementara sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi, reaksi yang terjadi di sel volta ini sendiri terjadi secara spontan. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian komponen sel elektrolisis. Nah, elektrolisis sendiri itu apa? Elektrolisis adalah proses pemecahan senyawa menggunakan arus listrik dalam larutan elektrolit. Nah, proses ini melibatkan reaksi kimia di elektroda dan pergerakan ion-ion yang menghasilkan perubahan kimia yang tidak spontan. Kenapa tidak spontan? Karena memerlukan sumber arus. Nah, komponen dari sel elektrolisis ini sendiri ada 4. Yang pertama ada elektrolit, larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini adalah zat yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian sumber listrik yang menyuplai arus searah atau direct current DC. Misalnya kita gunakan baterai. Kemudian ada anoda. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi atau kutub positif. Sementara katoda di sini adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi atau kutub negatif. Kemudian yang selanjutnya adalah cara kerja dari sel elektrolisis. Nah, untuk aliran listrik dari sel elektrolisis, arus listrik dari sumber daya mengalir melalui larutan elektrolit. Sementara untuk peran elektroda, untuk peran dari anoda atau kutub positif, yaitu tempat terjadinya oksidasi atau pelepasan elektron. Sementara peran dari katoda, kutub negatif, adalah tempat terjadinya reduksi atau penerimaan elektron. Reaksi kimia yang terjadi, yaitu ion-ion dalam larutan, bergerak menuju elektroda sesuai muatannya, menghasilkan reaksi kimia seperti penguraian senyawa atau pembentukan zat baru. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi-reaksi pada sel elektrolisis. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis, perlu kita ketahui mengenai aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturannya ada dua. Yang pertama, kation yang suka tereduksi pada katoda sel elektrolisis, yaitu logam alkali, golongan 1A, logam alkali tanah, golongan 2A, dan juga logam Al dan Mn. Kemudian yang kedua, elektroda inert adalah elektroda yang suka bereaksi, seperti elektroda PT, AU, dan juga C. Nah, reaksi yang terjadi di sini ada dua. Yang pertama ada reduksi katoda, yang kedua
oksidasi anoda. Nah, yang pertama, pada reduksi katoda, apabila kation sukar tereduksi, maka reaksinya yang terjadi adalah H2O tereduksi menjadi H2. Reaksinya sebagai berikut. Sementara, jika kation tidak sukar tereduksi, maka kation logam tersebut yang tereduksi menjadi logamnya. Nah, ini untuk reaksinya akan tereduksi menjadi logamnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah ion H+ dari asam tereduksi menjadi H2. Nah, ini ion H+ akan tereduksi menjadi H2. Kemudian yang terakhir, apabila elektrolit berupa lelehan, leburan, atau cairan ini tidak mengandung air atau H2O, maka kation apapun tetap tereduksi menjadi logamnya. Jadi reaksi yang terjadi seperti pada nomor 2 ini. Kemudian yang selanjutnya reaksi kedua untuk oksidasi anoda. Apabila elektroda tidak inert, maka yang terjadi adalah oksidasi anoda. Nah, reaksi yang terjadi adalah berikut. Anodanya teroksidasi. Kemudian apabila elektroda inert, maka ada 3 ketentuan. Yang pertama, apabila ion OH- dari basa teroksidasi akan teroksidasi menjadi O2. Nah, ini untuk reaksinya. Kemudian ion halida akan teroksidasi menjadi gas halogen. Kemudian, jika ion sisa asam yang mengandung O atau F, maka air teroksidasi menjadi O2. Reaksinya 2H2O akan teroksidasi menjadi O2. Selanjutnya adalah contoh soal. Soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit karbon. Berarti Cu2+ mengalami reduksi dan air mengalami oksidasi. Samakan koefisien elektron dan ion yang bereaksi agar habis. Nah, di sini kita tuliskan persamaannya untuk elektrolit yang digunakan yaitu CuSO4. Kita samakan koefisiennya dan juga ion yang bereaksi. Kemudian yang terjadi pada katoda atau kutub negatif, di katoda mengalami reduksi. Nah, yang tereduksi ini adalah ion Cu2+ menjadi Cu. Kemudian reaksi yang terjadi pada anoda atau kutub positif adalah oksidasi. Nah, di sini yang teroksidasi adalah air atau H2O. Karena di sini digunakan elektroda grafit atau karbon yang merupakan elektroda yang sukar bereaksi atau elektroda inert. Nah, kemudian setelah kita tuliskan reaksinya, kemudian kita samakan reaksinya, maka kita tuliskan persamaan akhirnya. Kemudian ini untuk penjelasannya. Katoda terjadi reduksi, ion Cu2+ akan direduksi menjadi logam tembaga Cu. Sementara anoda terjadi oksidasi, elektroda tidak ikut bereaksi. Dan di sini karena menggunakan elektrolit CuSO4 yang merupakan sisa asam oksi SO42-. Nah, di sini yang dioksidasi adalah air atau H2O yang akan menghasilkan gas oksigen O2 dan juga ion H+. Nah, elektrolis CuSO4 ini menghasilkan logam tembaga dan juga gas oksigen. Pokok bahasan selanjutnya adalah penerapan sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis sendiri dapat digunakan untuk yang pertama yaitu penyepuhan
atau electroplating. Nah, penyempuan ini sendiri adalah pelapisan permukaan logam dengan logam lain. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya tahan, estetika, atau mencegah korosi. Contoh dari electroplating sendiri adalah pelapisan emas atau perak pada perhiasan, seperti pengantar yang pertama tadi. Kemudian yang kedua ada pemurnian logam atau elektrorefining, yaitu penggunaan elektrolisis untuk memurnikan logam dari kotoran. Contohnya sendiri adalah pemurnian tembaga Cu untuk digunakan pada kabel listrik. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan baterai dan sel energi. Elektrolisis digunakan dalam pembuatan baterai isi ulang seperti baterai lithium-ion. Contohnya pengisian ulang baterai menggunakan prinsip elektrolisis. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu percobaan sel elektrolisis. Sebelumnya, kita bisa lihat, nah video ini menayangkan mengenai elektrolisis air menggunakan pensil. Nah, sebelumnya kita siapkan gelas, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas, seperti pada video. Kemudian kita masukkan garam dapur. Nah, garam dapur ini kita aduk supaya homogen. Kemudian selanjutnya kita siapkan kardus atau karton. Nah, kencingkan atas dan bawahnya sebanyak 2 buah. Kemudian kita tancapkan pensilnya ke kardus tersebut. Jadi sisi satunya berada di larutan, kemudian sisi yang satunya berada di udara. Kemudian kita siapkan baterai juga sebagai sumber arusnya. Nah, langsung kita tancapkan ujung baterai tersebut ke pensilnya, di mana pensil merupakan grafit atau karbon. Nah, bisa kita lihat ada gelembung yang terbentuk pada reaksi ini. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai percobaan yang telah dilakukan pada video sebelumnya. Elektrolisis air dengan pensil atau grafit dan juga garam memanfaatkan arus listrik menggunakan baterai tadi untuk memecah air menjadi gas hidrogen H2 dan juga oksigen O2. Garam meningkatkan konduktivitas listrik, sedangkan grafit pada pensil berfungsi sebagai elektroda. Nah, katoda atau kutub negatif yang terjadi adalah ion H+ direduksi menjadi gas hidrogen atau H2. Kemudian reaksi yang terjadi pada anoda atau kutub positif adalah ion OH- dioksidasi menjadi gas oksigen H2. Maaf. Dioksidasi menjadi gas oksigen atau O2. Nah, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kemudian hasilnya gelembung gas hidrogen muncul di katoda dan oksigen di anoda. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.